Pernah kepikiran nggak sih waktu kita lihat berita bencana alam? Pertanyaan ini sering banget muncul. Ini tuh beneran murni takdir dari Tuhan? Atau jangan-jangan ini semua akibat ulah tangan kita sendiri? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kita pasti sering banget kan lihat pemandangan kayak gini di berita. Banjir bandang, tanah longsor, cuaca yang makin aneh. Pemandangan yang bikin miris ini rasanya kok makin sering terjadi ya? Tapi pertanyaan utamanya selalu sama. Kenapa sih ini semua terjadi? Dan ini bukan cuma perasaan kita aja loh, kalau kita lihat datanya dari BNPB aja nih, sampai November 2023, di Indonesia udah terjadi lebih dari 3.200 bencana alam. Wow, angka ini gede banget dan nunjukin kalau skala masalah yang kita hadapi ini beneran serius. Nah, ini dia yang jadi dilema utamanya. Sebagian orang mungkin bilang ya, ini sudah takdir, sudah digariskan. Tapi sebagian lagi bakal bilang, nggak bisa gitu dong, ini jelas akibat keserakahan manusia. Jadi, mana yang benar menurut pandangan Islam? Oke, pertama-tama, ayo kita bedah dulu dari sisi takdir. Keyakinan bahwa semua yang terjadi di dunia ini, termasuk bencana, itu emang udah bagian dari ketetapan ilahi. Di dalam Al-Quran, spesifiknya di surah Al-Hadid, ada ayat yang sangat jelas soal ini. Intinya, setiap kejadian, mau besar atau kecil, termasuk bencana, itu semua udah tercatat di sebuah kitab takdir jauh sebelum hal itu benar-benar terjadi. Semuanya udah ada skenarionya. Para ulama besar kayak Imam Ibnu Katsir juga memperkuat pandangan ini. Logikanya sederhana. Kalau daun jatuh aja butuh izin Allah, apalagi bencana yang begitu besar kan? Jadi, nggak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas kehendak dan izinnya. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Sekarang, mari kita lihat sisi lain medalinya. Peran penting dari pilihan dan tindakan kita sebagai manusia. Nah, ayat dari surah Ar-Ra'd ini juga nggak kalah kuat. Ayat ini seolah-olah ngasih kita sebuah formula. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang berinisiatif untuk mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ini penegasan yang luar biasa tentang betapa besarnya peran dan tanggung jawab kita. Disinilah kita ketemu titik yang menarik sekaligus membingungkan. Di satu sisi, segalanya seolah udah tertulis. Tapi, di sisi lain, kita dikasih kekuatan buat mengubah. Kelihatannya kan kontradiktif ya? Jadi gimana dong cara mendamaikan dua gagasan yang kesannya saling bertentangan ini? Oke, disinilah kita masuk ke jantung penjelasannya. Kita akan lihat bagaimana para pemikir Islam menyatukan kedua konsep ini menjadi satu pemahaman yang utuh dan masuk akal. Fakhruddin Ar-Razi ngasih kita kunci pertama yang penting banget. Beliau ngejelasin, perubahan dari Tuhan, terutama yang bentuknya hukuman atau azab, itu bukan tindakan yang tiba-tiba dan tanpa sebab. Itu adalah sebuah reaksi. Reaksi atas apa yang manusia perbuat. Nikmat nggak akan dicabut, kecuali manusia sendiri yang mulai bikin kerusakan. Al-Quran bahkan punya istilah spesifik untuk kerusakan ini, yaitu zolim. Dan ini maknanya luas ya, bukan cuma dosa individu, tapi bisa jadi sebuah sistem ketidakadilan. Ayat ini juga sangat lugas. Allah nggak akan menghancurkan sebuah komunitas kecuali penduduknya terlibat dalam kezoliman. Jadi ada hubungan sebab akibat yang jelas. Imam Qurtubi nambahin satu lapisan pemahaman lagi, yaitu soal tanggung jawab kolektif. Menurut beliau, bencana itu bisa menimpa satu kaum bukan cuma karena dosa pelakunya, tapi juga karena dosa orang-orang yang diam saja, yang membiarkan kezaliman itu merajalela tanpa ada yang mencegah. Jadi, kalau kita rangkum, kita bisa lihat ada sebuah benang merah di antara para ulama. Azab atau bencana itu bukanlah tindakan acak atau balas dendam dari Tuhan. Tapi, itu adalah konsekuensi yang adil dan pantas diterima. Sebuah akibat langsung dari kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Cendekiawan modern Fazlur Rahman merangkum pemikiran klasik ini dengan sangat pas. Bencana adalah konsekuensi alami dan juga moral. Artinya, saat kita merusak alam, kita bukan cuma melanggar hukum fisika, tapi kita juga melanggar hukum moral alam semesta. Dan hasilnya, ya penderitaan yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Nah, pembahasan ini membawa kita kembali dari teori ke dunia nyata. Kalau bencana memang sebuah konsekuensi, lantas, tindakan spesifik apa sih di zaman kita sekarang yang menjadi pemicunya? Inilah beberapa wujud nyata zalim di zaman modern. Deforestasi yang masif untuk perkebunan, pertambangan yang serakah, dan perusakan ekosistem tanpa henti. Ini bukan lagi konsep abstrak, tapi kerusakan fisik yang nyata dan kita timpakan pada bumi kita sendiri. Dalam terminologi Islam, tindakan seperti ini disebut kufur nikmat. Artinya, kita mengingkari berkah yang telah diberikan. Bumi dan semua isinya ini kan nikmat dari Tuhan.
Ketika kita mengeksploitasinya secara membabi buta sampai rusak, yaitu sama saja kita secara aktif menunjukkan rasa tidak syukur kita. Coba kita lihat lagi gambar dari awal tadi. Sekarang, kita bisa melihatnya dengan sudut pandang yang sama sekali baru, kan? Ini bukan lagi sekedar foto kerusakan lingkungan. Dalam kerangka Islam yang kita bedah barusan, inilah wujud nyata dari zolim dan kufur nikmat yang mengundang konsekuensi. Disinilah takdir dan pilihan kita bertemu. Pada akhirnya, ayat yang sama yang memberi kita tanggung jawab, justru ayat itu juga yang memberi kita harapan. Perubahan ada di tangan kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini takdir atau pilihan, melainkan setelah tahu bahwa pilihan kita bisa memicu takdir, perubahan apa yang akan kita mulai dari diri kita sendiri.